Sobat Ruang Hati, selamat datang. Sebelum kita beranjak ke hari esok, saya ingin mengajak kalian untuk merenung sejenak. Apa yang akan kalian lakukan hari ini yang dapat mempersiapkan kalian untuk masa depan yang lebih baik? Saya tahu, terkadang kita merasa terjebak oleh rutinitas dan kebiasaan yang membelenggu. Namun, mari kita ingat bahwa kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan kita untuk membuat keputusan yang tepat di saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian untuk menulis afirmasi positif ini di kolom komentar. Saya hadir di saat ini, dan saya siap untuk mengambil kendali atas hidup saya. Afirmasi ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebagai pengingat bahwa kita adalah penguasa atas pikiran dan tindakan kita. Afirmasi bukan hanya kata-kata kosong. Mereka adalah kekuatan yang mampu mengubah cara kita berpikir dan bertindak. Setiap kali kita mengucapkan kata-kata positif kepada diri kita sendiri, kita memberi sinyal kepada otak kita untuk fokus pada hal-hal yang membawa kita menuju tujuan dan kebahagiaan. Jadi, ketika kamu menuliskan afirmasi tersebut, kamu sedang memprogram ulang pikiranmu untuk menjadi lebih positif, lebih fokus, dan lebih sadar akan potensi dirimu. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan kita dengan langkah pertama. Kita semua tahu bahwa waktu adalah salah satu hal yang paling berharga. Namun, seringkali kita merasa waktu berjalan begitu cepat, atau bahkan terlalu lambat. Waktu terus bergerak maju tanpa pernah menunggu siapapun. Begitu juga dengan hidup kita, yang terus berlanjut tanpa bisa diputar kembali. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk sadar akan keberadaan waktu ini. Sebagaimana Marcus Aurelius berkata, hidup ini hanya terdiri dari saat ini, dan yang telah lewat tak bisa kita kendalikan. Sebagai manusia, kita seringkali terlalu fokus pada masa depan atau masa lalu, hingga lupa bahwa yang paling penting adalah saat ini. Banyak dari kita yang merasa khawatir tentang apa yang akan terjadi besok, atau terjebak dalam penyesalan tentang apa yang telah terjadi kemarin. Namun, Stoikisme mengingatkan kita bahwa waktu sekarang adalah satu-satunya yang benar-benar kita miliki. Untuk itu, kita harus belajar untuk menghargai setiap detik yang kita miliki saat ini. Dengan menyadari keterbatasan waktu ini, kita tidak perlu merasa tertekan. Sebaliknya, Stoik mengajarkan kita untuk memandang waktu sebagai kesempatan berharga untuk berkembang. Waktu adalah alat untuk menguji kebijaksanaan kita. Jika kita memanfaatkan waktu dengan bijak, kita akan menemukan kedamaian batin. Begitu juga dengan cara kita merencanakan masa depan. Kita tidak perlu mengorbankan saat ini demi sesuatu yang belum pasti. Tidak ada yang lebih tidak berguna daripada menghabiskan waktu mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, berkata, jangan biarkan dirimu dikuasai oleh hal-hal di luar kendali. Fokuslah pada apa yang ada dalam kendalimu. Ketika kita mengalihkan perhatian kita ke hal-hal yang bisa kita kendalikan di saat ini, seperti tindakan, sikap, dan keputusan, kita mengubah cara kita memandang waktu itu sendiri. Setiap detik yang kita miliki adalah kesempatan untuk berubah, untuk berkembang. Waktu yang kita miliki bukanlah hal yang harus kita takutkan atau hindari, tetapi sumber daya yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran penuh dalam setiap langkah kita, untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dengan tujuan yang jelas, bukan sekadar untuk bertahan hidup, tetapi untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mengembangkan kesadaran terhadap waktu, kita tidak hanya menjadi lebih produktif, tetapi juga lebih hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, memiliki dampak. Ketika kita hidup dengan penuh perhatian terhadap saat ini, kita dapat merasakan lebih banyak kebahagiaan, kedamaian, dan kepuasan. Ini adalah salah satu prinsip Stoik yang sangat kuat. Untuk hidup dengan penuh kesadaran dalam setiap detik yang diberikan, cara terbaik untuk menghargai waktu adalah dengan mempraktikkan mindfulness atau kesadaran penuh. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal yang biasanya kita abaikan.
Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi dunia ini dengan mata terbuka, menerima setiap momen dengan rasa syukur dan penerimaan, tanpa terjebak pada kekhawatiran tentang masa depan. Seringkali, kita merasa tertekan untuk menghabiskan waktu kita dengan cara yang sempurna. Tetapi Stoikisme mengajarkan kita bahwa tidak ada yang sempurna. Waktu tidak perlu digunakan untuk mencapai kesempurnaan. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya untuk tumbuh dan menjadi lebih bijaksana. Jangan biarkan rasa takut akan kegagalan menghalangimu dari memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Sobat Ruang Hati, pernahkah kamu merasa kesal karena hal-hal yang tidak bisa kamu ubah? Seringkali kita terjebak dalam situasi yang di luar kendali kita. Entah itu cuaca buruk, masalah yang datang tanpa diduga, atau orang lain yang bertindak di luar harapan kita. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengontrol segala hal. Apa yang bisa kita kontrol hanyalah bagaimana kita merespons hal-hal tersebut. Konsep amor fati, yang berarti mencintai takdir, adalah inti dari filosofi Stoik dalam menghadapi hal-hal yang tak bisa kita ubah. Ini bukan berarti kita pasrah begitu saja atau menyerah pada keadaan, tetapi lebih pada menerima kenyataan dengan lapang dada dan menggunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, apa yang mengganggu kita, itu adalah bagian dari takdir kita. Menerimanya adalah kebijaksanaan. Seringkali kita merasa kecewa atau marah ketika kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Namun, Stoik mengajarkan kita untuk mengurangi ekspektasi dan menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. Tidak ada yang lebih memudahkan kita untuk menerima kenyataan selain meminimalisir harapan yang tidak realistis. Mengurangi ekspektasi bukan berarti kita tidak memiliki tujuan atau harapan, tetapi lebih kepada belajar untuk tidak terlalu terikat pada hasil yang kita inginkan. Penerimaan adalah kekuatan yang luar biasa. Ini bukanlah ketidakpedulian, tetapi kemampuan untuk menerima kenyataan dan memanfaatkan keadaan untuk belajar. Ketika kita menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang dan tidak terjebak dalam perasaan marah atau kecewa yang hanya memperburuk keadaan. Selain menerima dunia luar, Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan dalam diri kita. Kita semua memiliki kekurangan, dan itu adalah bagian dari sifat manusia. Alih-alih mencoba mengubah diri kita menjadi sempurna, Stoik mengajak kita untuk menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan terus berusaha menjadi lebih baik tanpa harus merasa gagal karena ketidaksempurnaan kita. Sama halnya dengan waktu, kita juga harus menerima bahwa ada keterbatasan dalam segala hal. Keterbatasan ini bukanlah kelemahan, tetapi kenyataan yang harus kita hadapi dengan kepala tegak. Dengan menerima keterbatasan, kita bisa mengalihkan energi kita dari perasaan tidak berdaya menuju tindakan yang lebih produktif. Terkadang, apa yang kita rencanakan tidak berjalan sesuai keinginan. Mungkin kita gagal dalam ujian, atau proyek yang kita kerjakan tidak berhasil. Tetapi, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpuruk dalam kegagalan tersebut. Sebaliknya, kita harus belajar untuk merelakan rencana yang gagal dan melihatnya sebagai pengalaman yang dapat memperkaya kehidupan kita. Satu hal yang selalu kita kendalikan adalah reaksi kita. Terlepas dari apapun yang terjadi di luar diri kita, kita selalu memiliki pilihan bagaimana kita merespons. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi kita mengendalikan kita, tetapi untuk selalu merespons dengan kebijaksanaan, kedamaian, dan rasa syukur. Dunia ini penuh dengan ketidaksempurnaan, dan terkadang kita merasa frustrasi ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Namun, kita harus ingat bahwa dunia ini tidak akan pernah sempurna. Dan justru dalam ketidaksempurnaan itulah kita menemukan makna hidup yang sesungguhnya.
Menerima dunia dengan segala kekurangannya adalah langkah pertama untuk hidup dengan damai. Penerimaan bukan berarti kita berhenti berusaha, tetapi kita berhenti melawan kenyataan yang sudah ada. Dengan menerima apa yang terjadi, kita membuka diri untuk mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan lebih baik, yang akan membawa kita menuju kebahagiaan sejati. Sobat Ruang Hati, salah satu tantangan terbesar dalam hidup adalah menentukan apa yang benar-benar penting. Kita seringkali merasa terjebak dalam rutinitas yang penuh dengan tugas-tugas yang tidak membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting dan meninggalkan hal-hal yang hanya mengalihkan perhatian kita. Banyak dari kita merasa tertekan untuk menyelesaikan segalanya, namun apa yang kita kerjakan belum tentu memberikan dampak yang berarti. Stoikisme mengajak kita untuk bertanya, apakah ini hal yang benar-benar bernilai? Dengan bertanya pada diri sendiri, kita bisa lebih mudah memprioritaskan tugas yang sesuai dengan tujuan hidup kita, bukan hanya sekadar memenuhi daftar panjang pekerjaan yang tidak pernah ada habisnya. Salah satu cara terbaik untuk memanfaatkan waktu dengan bijaksana adalah dengan menggunakannya untuk meningkatkan diri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kebijaksanaan, keberanian, dan pengendalian diri adalah 3 pilar utama untuk hidup yang baik. Jadi, sebelum kita terjebak dalam kegiatan yang tidak penting, marilah kita bertanya, apakah ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik? Sebagaimana Seneca mengatakan, kebijaksanaan sejati datang ketika kita mengetahui mana yang penting dan mana yang tidak. Fokus adalah kunci untuk mencapai kebijaksanaan. Tanpa fokus, kita mudah teralihkan oleh hal-hal yang tidak relevan. Ketika kita belajar untuk fokus hanya pada hal-hal yang mendekatkan kita pada tujuan kita, kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh makna. Sobat Ruang Hati, di dunia yang penuh dengan gangguan ini, kita seringkali merasa kesulitan untuk fokus pada apa yang penting. Namun, kita harus belajar untuk menyaring informasi yang masuk ke dalam hidup kita. Gangguan-gangguan kecil hanya menguras energi dan perhatian kita, sementara fokus pada yang esensial adalah jalan menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Kita seringkali merasa harus bisa melakukan segalanya, menjadi pekerja keras, teman yang baik, keluarga yang sempurna. Namun, Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa melakukan segalanya. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam memilih apa yang benar-benar penting bagi kita. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan hidup kita. Penting untuk bertindak dengan tujuan yang jelas. Ketika kita membuat keputusan, kita harus bertanya pada diri kita, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai saya? Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak sesuai dengan kebajikan dan moral, bukan berdasarkan dorongan sesaat atau tekanan dari luar. Ketika kita tahu nilai apa yang kita pegang, kita tidak akan mudah teralihkan dari jalan kita. Sobat Ruang Hati, salah satu hal yang paling berbahaya adalah menjalani hidup dengan rutinitas yang kosong. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa merasa lelah dan terperangkap dalam pekerjaan sehari-hari tanpa makna. Stoikisme mengajarkan kita untuk selalu mengingat tujuan hidup kita dan memastikan bahwa setiap tindakan kita selaras dengan tujuan tersebut. Salah satu cara untuk memastikan kita tetap fokus pada hal yang penting adalah dengan mengatur waktu kita dengan bijak. Luangkan waktu untuk refleksi pribadi, belajar, dan pertumbuhan. Jangan biarkan waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak membantu kita berkembang. Hidup yang terarah adalah hidup yang penuh makna. Dengan mengetahui apa yang benar-benar penting, kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh tujuan, tanpa terombang-ambing oleh hal-hal yang tidak esensial. Jadi, sebelum besok datang, mari kita tentukan dengan jelas apa yang paling penting dan berfokuslah pada itu. Sobat Ruang Hati, salah satu ajaran utama dalam Stoikisme adalah mengenali diri sendiri.
Mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup tidak terletak pada pencapaian eksternal atau harta benda, melainkan pada pemahaman diri yang mendalam. Sebagai contoh, Epictetus mengatakan, "Tidak ada yang lebih membebaskan daripada kebebasan batin." Begitu kita mulai mengenal diri kita bisa menentukan tujuan hidup yang lebih autentik dan bukan berdasarkan harapan orang lain. Seringkali, kita terlalu banyak terpengaruh oleh ekspektasi sosial atau materi yang membuat kita mengejar hal-hal yang tidak benar-benar penting. Dengan mengenali diri kita bisa lebih mudah menerima keadaan dan memilih jalan yang benar-benar memberikan kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan sementara. Dalam pandangan Stoik, kebahagiaan itu datang dari dalam, dari kedamaian pikiran dan perasaan kita yang sudah terjaga dan terkelola. Filosofi Stoik mengajarkan kita pentingnya keseimbangan dalam hidup. Menjaga keseimbangan bukan berarti hidup tanpa emosi, tetapi lebih kepada bagaimana kita merespons perasaan tersebut. Dalam hidup kita akan menghadapi kebahagiaan, kesedihan, kegembiraan, dan kekecewaan. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapinya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, kehidupan kita adalah apa yang pikiran kita buat darinya. Jika kita membiarkan diri kita terhanyut oleh perasaan yang datang, kita akan mudah terombang-ambing. Namun, jika kita mampu menjaga keseimbangan dan kontrol terhadap perasaan, kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup. Dengan demikian, dalam praktik stoikisme, kita diajarkan untuk tidak membiarkan emosi atau perasaan kita menguasai kita, tetapi mengelolanya dengan bijak agar tidak mengganggu fokus kita pada hal-hal yang lebih penting. Ini adalah bentuk hidup yang sadar dan terkendali. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan, dan itu adalah hal yang alami. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kelemahan kita tanpa rasa malu, karena itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Seneca, salah seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk menjalani hidup yang baik, kecuali kita sendiri." Sebaliknya, kita harus melihat kelemahan ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Mengakui kelemahan adalah langkah pertama dalam memperbaikinya. Dengan menerima kelemahan, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih manusiawi. Kita bisa menghargai proses belajar dan memahami bahwa perbaikan diri adalah perjalanan yang terus berlangsung. Ini adalah proses yang membutuhkan waktu dan ketekunan, dan melalui itu, kita dapat membangun kekuatan dari dalam diri kita. Sobat Ruang Hati, ketakutan adalah emosi yang seringkali menghalangi kita untuk bertindak. Kita takut gagal, takut tidak cukup baik, atau bahkan takut akan penilaian orang lain. Namun, menurut Stoikisme, ketakutan ini hanyalah reaksi terhadap hal-hal yang tidak kita kendalikan. Epictetus mengatakan, orang yang takut terhadap kesulitan tidak akan pernah berkembang, karena ia menghindarinya daripada menghadapinya. Ketakutan datang ketika kita membiarkan pikiran kita dikuasai oleh kemungkinan yang tidak pasti, dan kita membayangkan hasil yang buruk. Padahal, seringkali kenyataan tidak seburuk yang kita bayangkan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghadapi ketakutan itu dengan kepala dingin dan pikiran yang rasional. Alih-alih membiarkan ketakutan menguasai kita diajak untuk menganalisisnya secara objektif. Apakah ketakutan itu benar-benar beralasan? Apakah kita bisa mengendalikan hasilnya? Jika tidak, maka mengapa kita harus takut? Alih-alih membiarkan ketakutan menghentikan kita, Stoikisme mendorong kita untuk mengubahnya menjadi motivasi. Dengan menghadapi ketakutan secara langsung, kita bisa belajar untuk mengatasi hal-hal yang kita anggap menakutkan. Seperti kata Marcus Aurelius, apa yang menyulitkan kita untuk bertumbuh adalah cara kita berpikir tentangnya. Ketika kita melihat ketakutan sebagai tantangan, bukan ancaman, kita bisa berkembang dan menjadi lebih kuat. Mengubah ketakutan menjadi motivasi adalah keterampilan yang bisa dilatih. Itu dimulai dengan memahami ketakutan kita
dan menggantinya dengan rasa ingin tahu dan keberanian untuk bertindak. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghadapi ketakutan akan mengurangi kekuatan ketakutan itu dan membantu kita menjadi lebih tangguh. Sobat Ruang Hati, ketakutan seringkali berakar pada ketidakpastian tentang masa depan. Kita cemas tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana kita akan menghadapinya. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima bahwa ketidakpastian adalah bagian dari hidup. Kita tidak akan pernah bisa tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, dan itu adalah hal yang wajar. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah tindakan kita di saat ini. Sebagaimana yang diajarkan oleh Epictetus, tugas kita bukan untuk menghindari kesulitan, tetapi untuk menyikapinya dengan bijaksana. Daripada terjebak dalam kecemasan tentang masa depan, kita diajarkan untuk fokus pada langkah kecil yang bisa kita ambil hari ini. Dengan bertindak sekarang, kita tidak hanya mengurangi ketakutan, tetapi juga mengambil kendali atas kehidupan kita, sedikit demi sedikit. Ketakutan akan mereda seiring kita mulai bergerak maju, menghadapi tantangan dengan keyakinan yang lebih besar. Sobat Ruang Hati, salah satu cara terbaik untuk menjaga keseimbangan hidup adalah dengan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya bertindak berdasarkan keinginan sesaat atau pengaruh luar, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip yang kita yakini benar. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, kita merasa lebih terarah dan memiliki tujuan yang lebih jelas dalam hidup. Marcus Aurelius mengingatkan kita, hidup yang baik berasal dari tindakan yang baik, bukan hasil yang baik. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai juga berarti kita tidak mudah terombang-ambing oleh perubahan situasi atau pendapat orang lain. Nilai-nilai kita adalah kompas yang membantu kita tetap berada di jalur yang benar. Tanpa kompas ini, kita akan mudah terjebak dalam pencarian hal-hal yang bersifat sementara dan tidak memuaskan secara mendalam. Tujuan hidup yang lebih besar tidak selalu berkaitan dengan pencapaian materi atau pengakuan sosial, tetapi lebih pada kontribusi yang bisa kita berikan kepada dunia atau orang-orang di sekitar kita. Filosofi Stoik mendorong kita untuk memiliki tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar kesenangan pribadi. Sebagaimana dikatakan oleh Seneca, tujuan hidup bukanlah untuk mencari kesenangan, melainkan untuk hidup dengan kebajikan. Kebajikan yang dimaksud adalah tindakan yang membawa manfaat, baik bagi diri kita maupun orang lain. Fokus pada tujuan yang lebih besar ini memberikan arah yang lebih jelas dalam hidup kita. Ini membuat kita lebih tahan terhadap godaan atau gangguan yang datang dari luar, karena kita tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Terakhir, kita harus mengambil langkah nyata untuk mengubah pemikiran dan filosofi menjadi tindakan konkret. Tanpa tindakan, semua pemikiran tentang nilai dan tujuan hanya akan tetap menjadi ide yang kosong. Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan bijaksana, tanpa menunda-nunda. Tindakan yang konsisten berdasarkan nilai dan tujuan yang lebih besar ini akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Dengan bertindak berdasarkan nilai-nilai kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi orang lain. Ini adalah cara kita berkontribusi pada dunia, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan yang nyata. Sobat Ruang Hati, salah satu hal yang seringkali terlupakan dalam hidup kita adalah bagaimana kita memperlakukan waktu. Waktu adalah sumber daya yang paling berharga. Karena begitu hilang, kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, tidak terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan tentang masa depan. Dalam pandangan Marcus Aurelius, setiap hari adalah kesempatan baru, dan jika kita menjalani setiap hari dengan sepenuh hati, kita tidak akan pernah menyesal. Menyadari betapa berharganya setiap momen mengingatkan kita
untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Hari esok memang selalu penuh dengan kemungkinan, tetapi kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Sebaliknya, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menggunakan hari ini. Dengan merayakan dan menghargai setiap momen yang ada, kita menciptakan kehidupan yang penuh makna. Tidak ada waktu yang lebih tepat selain sekarang untuk memulai sesuatu yang berarti, untuk bertindak berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai, dan untuk berkomitmen pada perbaikan diri. Satu alat terkuat untuk membentuk pikiran kita dan cara kita melihat dunia. Rasa syukur memungkinkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, daripada terfokus pada apa yang belum kita capai. Seneca pernah berkata, syukur adalah bentuk tertinggi dari kebajikan, karena dengan itu kita mengakui keindahan dalam setiap detik yang kita jalani. Ketika kita hidup dengan rasa syukur, kita secara alami menjadi lebih tenang, lebih puas, dan lebih terbuka untuk peluang yang datang. Dengan bersyukur, kita juga mempelajari cara untuk menerima kenyataan yang ada tanpa menghakimi atau menyesali situasi kita. Bahkan dalam tantangan atau kesulitan, kita diajak untuk mencari pelajaran berharga yang bisa memperkaya hidup kita. Rasa syukur ini bukan hanya untuk keberhasilan, tetapi juga untuk perjalanan yang penuh liku-liku. Karena setiap pengalaman, baik atau buruk, memiliki sesuatu yang penting untuk diajarkan kepada kita. Sobat Ruang Hati, menyambut hari esok dengan penuh harapan bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan atau mengabaikan tantangan yang mungkin datang. Sebaliknya, itu berarti menerima hari esok dengan keteguhan hati dan kesiapan untuk menghadapi apapun yang datang. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menganggap setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Apa yang ada di luar kendali kita, kita terima dengan hati lapang, dan apa yang ada dalam kendali kita, kita lakukan dengan sepenuh hati, ujar Epictetus. Dengan sikap ini, kita tidak hanya mengurangi kecemasan tentang masa depan, tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan lebih bijaksana dan berani. Ketika kita menyambut hari esok dengan penuh syukur dan tekad, kita mengubahnya dari sebuah hal yang menakutkan menjadi sebuah peluang untuk menunjukkan kualitas diri kita yang terbaik. Sebelum kita menutup video ini, mari kita sejenak merenung tentang perjalanan hidup kita. Apa yang sudah kita capai hari ini? Apakah kita sudah menjalani hidup dengan kesadaran penuh? Atau apakah kita masih terjebak dalam hal-hal yang tidak kita kendalikan? Ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertumbuh dan bertransformasi. Seperti yang diungkapkan oleh Seneca, hidup kita bukanlah yang telah kita miliki, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Kita semua memiliki kendali atas cara kita merespons dunia di sekitar kita. Jadi, sebelum besok datang, apakah kita siap untuk menjalani hari ini dengan bijaksana? Apakah kita siap untuk menghadapi tantangan dan menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai? Semua itu tergantung pada kita, dan kesempatan ini ada di tangan kita. Sekarang, saya ingin mengajak kalian untuk tidak hanya mendengarkan kata-kata ini, tetapi untuk mengambil tindakan nyata. Komentar di bawah ini dan bagikan apa yang akan kalian lakukan hari ini sebagai langkah pertama untuk mempersiapkan diri menghadapi hari esok dengan penuh rasa syukur dan keteguhan hati. Mari kita bersama-sama menjalani hidup dengan kesadaran, bijaksana, dan penuh makna. Bagikan juga video ini kepada orang lain yang perlu mendengarnya, agar mereka juga bisa memulai perjalanan mereka dengan penuh tekad. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga apa yang telah dibahas bisa memberikan wawasan dan inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video penuh dengan pemikiran yang membangun. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat, setiap hari adalah peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Sampai bertemu lagi.